Kejahatan seksual terhadap anak kerap terjadi. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, kasus ini tidak pernah lepas setiap tahunnya. Untuk itu, diperlukan edukasi untuk mencegah kejahatan seksual pada anak sejak dini. Saya Yesika dari Pengadilan Negeri Jeneponto memiliki informasi dan tips untuk mencegah kejahatan seksual pada anak. Tahukah kamu, kejahatan seksual pada anak adalah segala macam perilaku seksual terhadap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Kejahatan seksual dapat menimpa anak laki-laki maupun perempuan. Siapa pelakunya? Bisa siapa saja. Bisa saja orang yang tidak dikenal, bisa juga orang yang sangat dekat dengan kita. Di mana bisa terjadi? Di rumah, sekolah, di rumah temanmu, di rumah tetangga, di bus, di mall, pantai, toilet umum, dan lain-lain. Seringkali kejahatan seksual terjadi di tempat tertutup. Yuk kita cegah kejahatan seksual. Tubuhmu adalah milikmu. Tidak ada yang boleh menyentuh atau melihat bagian tubuhmu yang pribadi, karena bagian pribadi tersebut adalah rahasiamu. Orang tua juga sejak dini perlu mengajarkan bagian-bagian tubuh anak, termasuk organ-organ intimnya. Hal ini penting dilakukan sebagai dasar edukasi seksual kepada anak. Jadi, salah satu cara menghindari kejahatan seksual adalah dengan pengenalan anggota tubuh. Orang tua juga perlu menekankan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh atau dilihat orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, dan bokong. Waspadalah terhadap orang yang tidak dikenal. Jika ada orang yang tidak dikenal berusaha mendekati kamu, memberikan makanan atau barang, jangan mau tergoda. Apalagi kalau orang tersebut sampai mengajak kamu ikut dengannya, jangan mau menerima ajakannya ya. Katakan tidak atau berteriak tolong ketika orang lain menyentuh bagian tubuh kamu, disuruh membuka baju oleh orang lain, atau sekedar menunjukkan bagian tubuh orang lain kepada kamu. Beranilah bilang gak boleh, meskipun kepada orang yang kamu kenal atau sayangi. Pokoknya gak boleh ya. Jika ada orang lain yang memaksa, hal yang harus kamu lakukan adalah berlari secepat mungkin ke kawasan yang ramai. Jangan takut untuk meneriakkan kata tolong berulang kali, lalu segera mungkin mengatakannya pada orang tua, guru, atau orang dewasa yang kamu bisa percayai. Jika dia melakukan hal yang aneh, misalnya memberikan sesuatu dengan persyaratan, mengajak ke tempat yang sepi, memintamu merahasiakan apa yang dilakukan terhadapmu, atau mengancammu untuk menuruti keinginannya, beranilah menolak. Kalau dipaksa melakukan sesuatu yang menyakiti tubuhmu atau perasaanmu, ayo dilawan. Kalau diancam, teriaklah, dan sebisa mungkin lari menjauh. Lawan dengan cara apapun. Ketahuilah lingkungan dan siapa saja yang ada di sekitarmu. Meskipun kamu berada di dekat orang yang kamu kenal, waspadalah. Orang tua juga harus memantau anak saat bermain dan melakukan aktivitas di luar rumah, sebab pelecehan seksual pada anak sering terjadi saat si kecil bermain di luar rumah. Orang tua memang tidak mungkin memantau anak setiap saat. Untuk itu, tidak ada salahnya untuk akrab dengan guru di sekolah dan para tetangga di lingkungan rumah serta lingkungan bermain anak. Menjalin kerjasama sangat penting dan dapat mencegah pelecehan seksual pada anak saat ia bermain di lingkungan sekitar rumah. Kalau kamu mengalami kejahatan seksual, ceritakan kepada orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya. Jangan merasa bersalah karena itu bukan salahmu. Dengan melapor, kamu juga mencegah pelaku untuk berbuat hal yang sama pada orang lain. Segera kumpulkan barang bukti yang dipakai waktu kejadian, bisa celana atau baju yang kamu pakai dan jangan mandi dulu. Dan segeralah minta kepada orang dewasa yang kamu percaya untuk mengantar kamu ke rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Peran orang tua sangat penting untuk menghindarkan anak-anak dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual pasti akan menimbulkan trauma bagi korbannya.
traumanya bisa membekas bahkan sampai ia dewasa. Hubungi keluarga, kerabat, atau teman dekat yang bisa dipercaya untuk mendukung dan menemani selama menjalani keseluruhan proses penanganan tindakan kejahatan seksual. Orang tua juga bisa berbicara dengan seorang konselor yang terlatih untuk menangani korban kejahatan seksual. Konseling dapat membantu mengatasi dampak emosional dan fisik setelah mengalami trauma. Orang tua dapat menemukan konselor dengan menghubungi pihak rumah sakit, lembaga bantuan hukum lokal, lembaga bantuan korban, pusat krisis terdekat, atau pihak kepolisian. Berikut hotline yang bisa kamu hubungi. Jika telah mengalami kejahatan seksual dalam bentuk apapun, ini bisa menjadi suatu pengalaman yang traumatik. Kita sangat mungkin untuk merasakan emosi yang campur aduk seperti rasa takut, bersalah, dan marah. Namun, penting untuk dipahami bahwa menjadi korban kejahatan seksual bukan kesalahan korban. Kejahatan seksual terhadap anak kerap terjadi. Untuk itu, diperlukan edukasi untuk mencegah kejahatan seksual pada anak sejak dini. Dengan adanya video edukasi ini, harapannya anak-anak bisa memproteksi diri dari kejahatan seksual. Demikian informasi dan tips untuk mencegah kejahatan seksual pada anak. Yuk, tunjukkan kepedulianmu terhadap pencegahan kejahatan seksual pada anak dengan cara bagikan video ini ke yang lain agar yang lain juga tahu informasi dan tipsnya. Kepedulianmu sangat berarti untuk mencegah kasus kejahatan seksual pada anak. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.